Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter yang bernama N Skala Skala. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Sumpah Pocong. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Ini di tahun 2005. Suara HP berbunyi. Halo, assalamualaikum pak. Halo, waalaikumsalam dung. Gimana kabarmu? Gimana kuliahmu? Alhamdulillah pak, saya di sini baik-baik saja, semuanya lancar. Kabar bapak sama ibu gimana? Alhamdulillah, bapak sama ibu baik-baik saja. Tidak ada suara lagi, hanya terdengar suara isakan dari seorang laki-laki. Sudah aku duga kalau semuanya tidak baik-baik saja. Firasatku mengatakan ada kabar buruk semenjak aku mengangkat telepon tadi. Ada apa pak? Gak apa-apa nak, kamu buruan pulang ya, kalau bisa minggu depan bapak mau ngomong sama kamu. Iya pak, insya Allah saya pulang minggu depan. Sejenak aku berpikir, bagaimana bisa kupenuhi permintaan bapak untuk pulang? Karena aku di sini bukan hanya saja berkuliah, tapi aku di sini sambil bekerja. Hidup di kota metropolitan, aku pun mengambil kerja paruh waktu sebagai seorang waiter di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Gajinya lumayan, bisa aku kumpulkan untuk membayar uang semesteran dan biaya hidup sehari-hari. Malam harinya aku mencoba izin kepada pemilik kafe untuk mengambil cuti minggu depan. Syukurlah, atasanku itu sangat baik hati dan langsung mengizinkan. Singkat cerita, aku pun di hari aku pulang, aku menuju ke terminal dan naik bus jurusan Kota P di Jawa Tengah. Aku menempuh perjalanan 8 jam, sampailah aku di terminal kotaku. Aku lanjutkan naik ojek menuju rumah. Assalamualaikum, aku membuka pintu rumah. Rumah terasa sunyi dan sepi. Aku menuju kamar bapak dan ibu karena tidak ketemu siapapun di rumah. Namun di kamar pun mereka tidak ada. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 1.40. Bah, aneh. Biasanya bapak sudah pulang dan ibu selalu di rumah karena hanya seorang ibu rumah tangga. Mungkin sedang pergi ke tetangga, pikirku. Aku pun merebahkan tubuhku di kamarku. Sudah 2 tahun ini aku tidak pulang kampung. Rumah ini terasa masih sama, baunya, suasananya, kehangatannya. Tidak banyak berubah. Sampai tidak terasa aku pun memejamkan mataku dan terlelap dalam tidurku. Nak, bangun, udah maghrib ini. Suara ibu membangunkanku. Benar saja, aku mendengar lantunan azan maghrib. Aku pun bergegas bangun dan mandi, lantas melaksanakan sholat maghrib. Saat aku sedang berada di ruang TV sambil memakan cemilan, kala itu bapak menghampiriku. Nak, setelah ini temenin bapak tahlil ya di rumahnya Ibu Sri hari ini. Loh, tahlil? Emangnya siapa yang meninggal pak? Itu anaknya Bu Sri 3 hari yang lalu meninggal. Si Sulis meninggal karena penyakit diabetes akut. Dek, batinku. Sulis adalah teman kecilku. Kami bersama-sama sejak umur kami 2 tahun sampai di bangku SMA. Aku agak terkejut karena bapak sama sekali tidak memberikan kabar padaku kalau Sulis meninggal. Kata bapak, bapak memang sengaja tidak memberitahuku karena tidak ingin mengganggu pikiranku. Akhirnya aku berangkat menuju ke rumah Bu Sri. Di sana sudah banyak berkumpul bapak-bapak. Tidak lama setelahnya tahlilan pun dimulai. Dimulai dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama yang dipimpin oleh Pak Ustadz. Dilanjutkan dengan membaca Yasin dan dilanjutkan dengan tahlilan. Orang di desaku pada umumnya jika membacakan surat La ilaha illallah akan menggoyangkan kepala ke kiri dan ke kanan. Dan saat itu aku yang tidak terbiasa hanya sedikit menunduk dan memandang ke seluruh bapak-bapak yang ada di depanku. Mereka membaca semua dengan begitu khusyuk, ada juga yang mengantuk. Tiba-tiba telingaku berdenging sangat kencang sampai terasa nyeri. Aku pun sampai lepek menutup telingaku dengan kedua telapak tanganku. Anehnya, bapak yang berada di sampingku tidak terganggu, padahal aku mengadu dengan cukup keras. Bapak masih tetap fokus membaca tahlil
Lalu, sama-sama aku melihat ke arah jendela, karena kebetulan aku duduk di depan kaca jendela yang mengarah langsung ke teras dan halaman depan. Di sana aku melihat bayangan-bayangan putih berwujud pocong, dan wajah itu aku mengenalinya. Dia adalah almarhum Sulis. Wajahnya hitam menanar dan ada garan kesedihan yang tidak mampu dia sembunyikan. Tidak lama setelah itu, sosok Sulis menghilang. Seketika itu pula denging di telingaku berhenti. Tahlilan selesai seperti biasa. Keluarga Sulis membagikan nastar. Berkat, aku dan bapak pun bergegas pulang. Rumahku tidak terlalu jauh, hanya beranjak beberapa meter dari rumah saja. Sesampai di depan rumah, aku mulai membuka obrolan. "Pak, sebenarnya Sulis meninggal kenapa sih?" tanyaku sedari tadi, sambil membuka toples cemilan di meja depan TV. "Kan sudah tak bilangin, dia tuh kena diabetes akut," jawab bapak. Karena sudah malam, aku pun memilih tidak melanjutkan pertanyaanku kepada bapak. Aku pun kemudian masuk kamar hendak tidur. Namun, setelah setengah jam berlalu, aku pun sulit tidur. Bayang-bayang sosok Sulis masih saja terlihat di ingatanku. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku mematikan lampu bolham yang ada di kamarku. Namun masih terdapat sorot rembulan yang masuk melalui kaca jendela kamarku. Jadi kondisi cahaya di kamarku menjadi temaram. Kebetulan ranjangku berada di samping jendela. Posisi jendela ada di kakiku, jadi aku tidur menghadap ke arah jendela dan lemari. Tiba-tiba ada yang mengetuk jendelaku. Ranjang menempel ke tembok, dan di sebelah kanan ada jendela dan lemari. Perlahan aku mendekati jendela dan berusaha mengintip apa yang ada di luar. Jujur aku sangat merinding kala itu, karena sejak di rumah Sulis pun tadi sudah diperhatikan sosok itu. Aku pun memberanikan diri untuk sesegera mungkin melihat keluar jendela, dan tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Aku pun akhirnya terlelap tidur. Keesokan harinya, ketika aku baru saja bangun tidur, aku melihat bapak dan ibu berlarian keluar rumah. Dan saat aku melihat, ternyata di sana sudah banyak orang yang terlihat kalang kabut. Bu, ada apa bu?" tanyaku berusaha mencegat ibu yang wajahnya sudah memerah. "Ayo nak, ayo ikut ke rumah Ibu Sri," pinta ibu tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Aku yang penasaran pun hanya mengikut saja. Di rumah Ibu Sri sudah ada mbah tua. Aku tahu dia adalah sesepuh desa, tapi lebih mirip seperti dukun. Sudah ada beberapa warga di sekitar. Warga termasuk aku. Bapak dan ibu yang berkumpul di sana, betapa terkejutnya aku ketika ada seorang wanita muda yang sedang berbaring di ruang tengah, sedang dipakaikan kain kafan oleh Ibu Sri dan dua ibu-ibu yang lain. Aku melihat Ibu Sri menangis sesegukan. Aku benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi. Namun alih-alih bertanya kepada orang tuaku, aku memilih diam dan melihat saja apa yang sedang mereka lakukan. Setelah wanita muda tadi selesai dikafani, dia dibaringkan di tengah-tengah. Kami yang sudah duduk melingkar di ruang tengah. Aku tidak tahu siapa wanita tersebut, namun sepertinya bukanlah warga desaku. "Sudah ya, Bapak Ibu, mari kita mulai." "Oh iya Bu Sri, tolong siapkan semua yang sudah saya minta," ucap Mbah Tua. Bu Sri pun pergi ke dapur dan kembali membawa tampak dengan berisikan bunga-bungaan, daun bidara, air dalam gelas kecil, telur ayam, dan sisir pisang, kemenyan, dan beberapa benda lain. Lalu benda tersebut diletakkan di atas kepala wanita yang dikafani menyerupai pocong. Kemudian wanita tersebut mulai memejamkan mata. Aku dan warga lain hanya terdiam menyaksikan Mbah Tua itu yang mulai merapalkan kalimat. Aku tidak tahu pasti apa yang dia katakan, karena tidak begitu jelas karena menggunakan kosakata Jawa Kawi. Namun yang membuyarkan fokusku adalah aku melihat Sulis berbaring di samping wanita yang sudah dikafani. Sosoknya sama seperti pocong. Perutku mual saat melihat sosok tersebut. Kemudian HP dari saku celanaku bergetar. Karena aku menganggap panggilan itu tidak penting, maka aku matikan saja. Namun nomor tersebut terus-terusan menelepon, dan aku pun izin keluar sebentar untuk menerima telepon. "Halo, siapa ini?" "Halo, ini Kidung." "Kidung,
Rupanya kamu sudah pulang kampung ya? Kamu pasti terkejut. Wanita jalangmu sudah mati. Kamu lihat saja ke depannya. Akan lebih mengerikan, ucap seorang lelaki di seberang. Halo, halo, siapa ini? Jangan macam-macam sama saya, bentakku. Namun sambungan telepon terputus begitu saja. Aku pun mencoba bersikap setenang mungkin, karena aku tidak mau orang tuaku khawatir. Aku pun akhirnya masuk kembali ke ruang tengah rumah milik Ibu Sri. Namun saat aku masuk, aku terkejut karena tidak ada siapapun di sana. Warga, orang tuaku termasuk Ibu Sri. Yang ada di sana hanyalah Mbah Tua dan seorang wanita yang berbaring sudah dikapani. Masuklah ke kamar kalau tidak mau ke bawah-bawah, ucap Mbah Tua. Aku pun segera masuk ke dalam kamar dan ternyata di sana aku sudah ditunggu oleh Bapak. Sambil melambaikan tangan ke arahku. Aku pun dan yang lain bersembunyi di kamar itu sambil sesekali mengintip ke ruang tengah. Karena memang kamar tempatku bersembunyi memang ada di ruang tengah. Beberapa saat kemudian ada suara wanita berteriak kencang dan lebih terdengar seperti nada marah. Sama-sama aku dengar Mbah Tua ketakutan. Pergilah, pulanglah, dan jangan lagi kembali ke dunia ini. Dunia ini bukan tempatmu lagi. Salahmu sendiri. Kenapa kau menantang takdir Tuhan? Salahmu sendiri. Kenapa kau berani bersumpah? Sudah, sumpahmu jangan dikejar-kejar. Sumpahmu sudah mati. Siapa yang menanam, pasti dia yang menuai, bentak Mbah Tua, dan entah kepada siapa. Ucap Mbah Tua yang entah kepada siapa dia sambil berteriak. Sejenak aku dan yang lain mengintip dari celah pintu karena saking penasaran. Ternyata wanita yang dikapani tadi tengah melayang dengan suara yang meraung-raung, dipenuhi dengan amarah. Terlihat wanita itu melayang dan hendak menyerang Mbah Tua. Namun dia selalu terpental ketika Mbah Tua menyodorkan benda seperti tasbih. Namun aku yakin itu bukan tasbih. Ke depan wajah wanita itu. Namun wanita itu tidak gentar. Justru sosoknya semakin membesar dan kian bertambah besar. Sekarang tingginya sampai menyentuh langit-langit rumah. Mbah Tua pun semakin ketakutan. Ruang tengah sudah hancur berantakan. Mbah, kesinilah kalau sudah nggak kuat. Bapak mencoba memanggil Mbah Tua dari sela pintu kamar. Mbah Tua lari masuk ke kamar. Setelah Mbah Tua masuk kamar, Bapak pun segera mengunci pintu kamar. Wanita tadi pun terdiam, tidak lagi terdengar suaranya. Bapak pun terlihat membuka pintu kamar dan mengintip dengan satu mata, dan sudah tidak ada siapa-siapa di ruang tengah. Wanita itu pun sudah tidak ada di sana, entah pergi kemana. Namun tiba-tiba, teriakan wanita itu mengejutkan kami semua. Wanita itu pun berhadapan dengan Bapak. Wajah yang memerah menahan amarah, dengan otot-otot yang terlihat menonjol, dengan mata yang melotot, dan mulut yang terus mengeluarkan darah. Bapak pun menutup pintu keras-keras. Lalu kemudian terdengar suara duk, duk, duk. Pintu terus digedor seperti menggunakan kepala. Bagaimana ini, Mbah? Tanya Pak Soni, salah satu warga, kepada Mbah Tua. Sudah, sabar dulu. Nanti juga Narti akan sadar. Sulis tidak akan merasuki tubuh manusia terlalu lama. Sudah, tunggu saja. Nanti juga akan sadar. Narti. Jadi wanita yang dikapani itu bernama Narti. Siapa dia? Batinku bertanya. Dan benar saja. Tidak lama terdengar suara bruk. Mbah Tua membuka pintu. Dan ternyata Narti tergeletak di sana. Dia dalam keadaan pingsan. Mbah Tua pun segera meminta untuk melepaskan kain kapan pada tubuh Narti. Narti pun diangkat dan dibaringkan di sofa. Lalu dia pun diberi air minum. Setelahnya hening, tidak ada yang berkata apa-apa. Sri, setelah ini saya tidak bisa bantu apa-apa lagi. Anakmu sudah keterlaluan. Dia sudah menyalahkan takdir Tuhan. Setelah ini banyak-banyaklah berdoa supaya arwah anakmu bisa tenang di alam gaib sana. Celetuk Mbah Tua yang membuyarkan keheningan di dalam ruangan rumah Bu Sri. Bu Sri pun hanya mengangguk pasrah dengan wajah yang terlihat begitu sedih. Kami pun segera membubarkan diri. Mbah Tua pun menggendong Narti yang belum sepenuhnya sadar. Setelah sampai di rumah, aku pun menghampiri ibu yang hendak memasak. Bu, sebenarnya ada apa? Jangan ditutup-tutupi lagi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Sulis?
Tanyaku pada ibu. Awalnya ibu pun hendak menolak untuk bercerita. Namun aku pun terus memaksa ibu. Dan akhirnya ibu pun mau bercerita. Dia mau bercerita tentang apa yang terjadi pada Sulis. Dan cerita ini adalah dari sudut pandang ibu. Sulis, ibu tahu benar bagaimana dia. Bahwa dia adalah teman baik anakku. Mereka sudah bersama-sama sejak mereka umur 2 tahun. Bahkan dulu saat aku dan Bu Sri sama-sama hamil anak kami. Kami berniat dan berencana jika kelak mereka sudah dewasa, kami akan menjodohkan anak kami. Bukan tanpa alasan. Ibu Sri adalah teman karibku sejak SMP, hingga kami hidup berkeluarga masing-masing dan berumah tangga. Sulis adalah gadis manis dengan hidung mancung, mata sipit dan pipi yang menawan. Dulu aku berharap kalau Sulis nanti akan menikah dengan anakku, Kidung. Namun semenjak Kidung kuliah di Jakarta, hubungan Sulis dan Kidung pun menjadi merenggang. Kidung jarang pulang, sedangkan Sulis bekerja di sebuah daerah koperasi di dekat kampung. Mungkin karena sama-sama sibuk, mereka pun jarang sekali hanya untuk sekedar bertukar kabar. Akhirnya, di akhir tahun 2004, aku pun dan Bu Sri berunding kecil-kecilan. Kami berdua berencana untuk mengkomunikasikan niat kami kepada Sulis dan Kidung. Aku pun berencana kalau Kidung sudah wisuda, aku berniat untuk dia segera melamarnya. Namun di pertengahan Maret 2005, gegernya kabar kurang sedap tentang Sulis. Kabarnya, Sulis kepergok berzina dengan seorang pemuda di gubuk tengah sawah, tak jauh dari rumahnya. Namun meski begitu, Sulis masih mengelak bahwa dirinya tidak berbuat asusila. Dia mengakui bahwa memang sedang berpacaran dengan seorang pemuda di gubuk tengah sawah malam itu. Namun mereka hanya sebatas mengobrol santai dan menikmati semilir angin di sawah. Berita cepat menyebar dari mulut ke mulut, maklum orang desa. Aku sempat bertanya pada Ibu Sri, namun dia pun mengelak dan membela anaknya. Sejak beredarnya berita tersebut, Sulis seperti dikucilkan di pergaulan desa. Orang-orang membicarakan Sulis menjadi jarang terlihat keluar rumah. Dia terlihat keluar rumah saat berangkat dan pulang kerja. Memilih menarik diri dari lingkungan sekitar. Yang masih selalu berkumpul hanyalah Pak Rizwan, yang merupakan ayah Sulis. Pak Rizwan berlaku seolah tidak ada yang terjadi apa-apa kepada anaknya. Sampai akhirnya ketika Pak Rizwan sedang ronda bersama ketiga teman lainnya, Pak Rizwan saat itu dibuat marah karena celetukan dari salah satu teman rodanya, Pak Edi. Pak Edi secara sadar mengatakan bahwa anaknya seperti wanita jalan, tidak punya sopan santun. Pak Edi juga memojokkan Pak Rizwan untuk selalu menjaga anak gadisnya itu dan mengajarkan tentang pentingnya bagaimana menjaga harga diri. Terjadi perdebatan panjang dan warga pun mulai berkerumun di depan rumahku karena Pak Rizwan dan Pak Edi sempat baku hantam. Jangan berani menjelek-jelekan anakku. Anakku tidak seperti itu. Anakku justru terkena fitnah dari mulut kalian-kalian yang laknat itu. Pak Rizwan mengamuk pada malam itu. Padahal banyak warga yang menonton perdebatan mereka. Setelah dipisahkan oleh warga, Pak Rizwan pun buru-buru pulang ke rumah. Pak Rizwan pun secara terang-terangan menanyakan hal itu kepada anaknya. Sulis, kamu bilang sama Bapak, apa yang sebenarnya orang-orang kampung ini tuduhkan sama kamu? Apakah kamu tidak seperti itu? Dan bilang sama Bapak kalau semua itu hanya fitnah. Iya Pak, Sulis nggak melakukan hal seperti itu. Sumpah Pak, jawab Sulis. Ya sudah, besok kamu harus melakukan sumpah pocong supaya warga di sini percaya dan berhenti merendahkan keluarga kita. Kita sekarang seperti sudah tidak punya harga diri. Putus Pak Rizwan bulat. Kabar tentang Sulis hendak melakukan sumpah pocong pun tersebar luas hampir ke seluruh pelosok desa. Banyak warga yang kontra dengan hal tersebut karena tidak main-main. Sumpah pocong bukanlah sumpah biasa. Jika berkhianat dari sumpahnya sendiri, bisa kena batunya bertubi-tubi. Namun keputusan Pak Rizwan saat itu tidak bisa diganggu gugat karena beliau ingin meyakinkan bahwa anaknya tidak bersalah. Dia marah besar karena ucapan Pak Edi waktu itu, karena ucapannya sampai menyayat hati. Dan hari yang ditentukan pun tiba, tepatnya hari Kamis sore.
dan warga pun berbondong-bondong datang ke Masjid An-Nur yang tidak jauh dari rumahku. Aku dan suamiku turut pergi ke sana untuk menyaksikan proses sumpah pocong. Di dalam masjid, Sulis sudah terbaring di sana dan dia didandani persis seperti pocong. Di sana pun sudah ada Mbah Gandon atau Mbah Tua, sesepuh desa yang sudah bersiap akan memimpin ritual sumpah pocong. Ada juga Pak Ustadz yang mendampingi. Busri di sana sebenarnya ragu karena tidak tega melihat anaknya harus melakukan sumpah pocong. Namun mau bagaimana lagi? Pak Rizwan yang sifatnya memang temperamental sudah tidak bisa dielak lagi. Sumpah pocong dimulai dengan ceramah dari Mbah Gandon dan Pak Ustadz yang menjelaskan tentang arti dari sumpah pocong tersebut yang hendak dilakukan oleh Sulis, yaitu hendak meluruskan kabar yang beredar di masyarakat tentang dirinya. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Ustadz membacakan lantunan ayat suci Al-Quran dan meletakkan Al-Quran tersebut tepat di atas wajah Sulis. Pak Ustadz pun meminta Sulis untuk mengatakan hal yang sejujurnya. Dan dengan lantang Sulis mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berzina dan berbuat asusila di gubuk tengah sawah. Dirinya pun mengaku bahwa dia juga bersalah karena telah berpacaran di sana dan mengundang kecurigaan warga. Namun dia tidak melakukan hal kelewat batas. Bahkan dia bersumpah, jika apa yang diucapkannya adalah dusta, maka dia akan mati secara mengenaskan. Dan arwahnya akan gentayangan, mengganggu orang-orang terdekatnya dan orang-orang sekitarnya. Setelah selesai mengucapkan sumpahnya, orang-orang di sana pun berbisik-bisik mendengar ucapannya. Mbah Gandon pun hanya terdiam tanpa berkata apapun. Pak Rizwan dan Ibu Sri pun hanya terduduk lesu. Mereka sendiri pun sebenarnya ragu dengan apa yang diucapkan anaknya adalah sebuah kebenaran dan kejujuran. Sumpah pocong sudah dilakukan, namun hasilnya nihil. Warga desa tetap menggibah Sulis. Terlebih, ada desas-desus baru, katanya Sulis hamil. Hal tersebut diketahui oleh tetangga samping rumah Sulis, persis yang dia tidak sengaja mendengar percakapan Sulis. Dan katanya Sulis memohon ampun sebesar-besarnya kepada ibunya karena dia sebenarnya telah berzina, dan karena itu pun dia sekarang tengah mengandung. Tetangganya itu bisa mendengar karena rumah mereka sangat berdekatan. Kabar semakin merebak dan sampai memburuk, sampai Sulis pun sampai harus berhenti dari pekerjaannya lagi. Busri dan Pak Rizwan pun tidak pernah lagi terlihat batang hidungnya. Rumahnya selalu sepi, padahal mereka berada di dalam rumah. Dan beberapa bulan kemudian, tengah malam aku sangat terkejut mendengar pintu rumahku digedor-gedor. Aku pun dengan bergegas pergi ke depan rumah. Ternyata itu adalah Busri. Keadaannya sungguh sedang menangis sejadi-jadinya dan memohon pertolongan padaku. Katanya Sulis sakit keras, badannya lumpuh total, matanya hanya melotot, dan ada banyak borok di sekujur tubuhnya. Padahal perutnya semakin membuncit karena janin yang dikandungnya. Busri memohon memintaku untuk mengantar ke rumah sakit karena memang saat itu hanya keluargaku yang memiliki mobil. Dan akhirnya tanpa pikir panjang, aku dan suamiku mengantar Sulis ke rumah sakit. Sulis saat itu sudah tidak bisa bergerak dan dia seperti mayat hidup. Tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan, dia hanya bisa berbaring dengan mata yang melotot. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan borok yang berbau busuk. Sesampainya kami di rumah sakit, Sulis pun langsung ditangani oleh dokter, dan dia pun harus dirawat. Dan saat itu dokter mengatakan bahwa Sulis menderita diabetes akut yang membuat sekujur tubuhnya terluka. Dan setelah Sulis dirawat 1 hari, akhirnya mengembuskan napas terakhir. Beruntung, kata dokter, janin dalam perutnya belum memiliki nyawa. Busri dan Pak Rizwan pun sangat terpukul atas kematian Sulis. Warga yang ramai melayat ke rumahnya justru memperhatikan kebengisan. Mereka bahkan tidak segan saling berbisik satu sama lain dan berkata, ini adalah bukti kedustaan sumpah Sulis. Mampuslah, orang sudah kayak gitu kok masih ngelak, malah berani-beraninya sumpah pocong. Ya sudah, kena karmanya kan, ucap salah seorang tetangga yang melayat hari itu. Dan Sulis pun segera dimakamkan. Seperti biasa,
Menjelang malam, keluarga Sulis mengadakan tahlilan selama 7 hari. Dan tepat setelah 4 hari kematian Sulis, Kidung pun pulang kampung. Sudut pandang ibu selesai. Aku mencoba mencerna apa yang diceritakan ibu, namun rasanya masih tidak percaya bahwa Sulis seperti itu. Aku memang sempat ada rasa suka pada saat SMA. Namun perasaan itu sudah pudar sejak aku merantau di Jakarta. Aku masuk ke kamarku dan mengotak-atik HP-ku. Dan aku hendak melihat nomor yang meneleponku tempoh hari. Mendadak aku telepon coba panggil nomor telepon tersebut. Namun ternyata nomor telepon tersebut sudah tidak aktif. Aku sangat penasaran siapa sebenarnya laki-laki di telepon kemarin. Kenapa sampai mengancamku? Aku sekarang berganti ke sudut pandang Bu Sri. Setelah kematian anakku, aku seperti kehilangan semangat untuk hidup. Terlebih, Sulis adalah anak semata wayang, karena rahimku yang diangkat beberapa bulan setelah Sulis lahir. Malam pertama setelah Sulis dimakamkan, aku benar-benar tidak bisa tidur. Aku membayangkan sedang apa anakku di sana. Apakah sedang disiksa atau sedang bahagia? Kulihat juga suamiku sangat stres karena dia yang sudah menyuruh Sulis untuk melakukan sumpah pocong. Tidak disangka Sulis berbohong pada sumpahnya. Salah apa aku? Rasanya aku tidak pernah ngidam yang macam-macam. Dari kecil selalu kuajarkan etika dan sopan santun. Namun kenapa Sulis menjadi seperti itu? Tega membohongi kedua orang tuanya dan berani-beraninya melakukan perbuatan tidak senonoh. Terkadang ada rasa amarah muncul di benakku karena Sulis yang begitu bodoh sudah menghancurkan keseluruhan keluarga kami. Setelah itu aku kembali tersadar, bagaimanapun keadaan anakku, dia tetap anak yang dulu kukandung. Dia anak yang kubesarkan dengan cinta. Dia anak tersayangku. Namun tiba-tiba suara pintu belakang diketuk, membuyarkan lamunan dan pikiranku yang berkecambuk. Aku bergegas ke dapur dan membuka pintu belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku menuju ruang tengah, hanya ada suamiku yang tengah tertidur lelap di sofa. Terdengar kembali suara ketukan itu di depan saat aku hendak membuka. Suara ketukan pindah lagi ke pintu belakang. Dan begitu seterusnya. Dari depan pindah ke belakang dan dari belakang pindah ke depan. Sampai akhirnya aku coba tunggu di depan jendela. Dan aku buka tirai sedikit untuk mengintip. Dari jendela terlihat teras rumah dan halaman depan. Aku mengintip sedikit dari celah gorden. Ternyata itu adalah pocong yang melayang-layang dan mengetuk-ketuk pintu dengan kepalanya dibentur-bentur. Sambil ketawa cekikikan dan terbang memutari rumah sampai pindah ke pintu belakang. Aku saat itu benar-benar terasa lemas. Rasanya aku berlari dan membangunkan suamiku. Tapi rasanya kakiku begitu sangat kaku dan sulit untuk digerakkan. Sampai akhirnya sosok itu menyadari bahwa dia sedang diintip di depan jendela. Perlahan sosoknya melayang mendekatiku dan berdiri persis di depanku, hanya terpisah oleh kaca. Itu Sulis anakku. Wajahnya dipenuhi borok dan belatung yang menjijikan. "Bu, aku pengen pulang, Bu," ucapnya lembut dan pasrah. "Aku ingin pulang, Bu. Aku tidak punya teman di kuburan. Tolong buka pintunya, Bu." Namun seketika wajahnya yang tadi teduh berubah menyeringai ke arahku. Matanya merah melotot dan ada taring di giginya. Aku hanya bisa gelap-papan menyaksikan hal tersebut. Ingin berteriak pun suaraku seakan habis. Hanya bisa bersuara seperti orang mengigau. Dan akhirnya aku pun pingsan. Setelah tersadar, aku sudah terbaring di kasur. Dan suamiku sudah ada di sampingku. "Bu, akhirnya ibu sadar. Ibu kenapa? Kok bisa pingsan di ruang tamu?" "Ini jam berapa, Pak? Aku lama pingsannya." Bu Sri balik bertanya kepada suaminya. "Ini jam 2:30, Bu. 1 jam ibu pingsan." Ibu kenapa? Kok bisa pingsan di ruang tamu?" tanya suamiku yang masih penasaran. Aku pun akhirnya menceritakan secara detail dengan apa yang tadi terjadi dan aku alami. "Kayaknya Sulis tidak tenang di sana, Pak. Kita harus bagaimana? Apa kita harus minta bantuan Mbah Gandon?" Akhirnya aku dan suamiku sepakat untuk menemui Mbah Gandon, meminta bantuan untuk sekedar menanyakan kepada Sulis
Apa yang dia mau? Mengapa masih mengganggu orang tuanya sendiri? Wah, anakmu itu Sri. Dia kualat Sri. Dia terlalu berani. Harusnya kalau memang berbuat, dia berani mengakui. Lah ini kok malah ngelak. Sampai sumpah pocong segala. Dari awal kan aku sudah bilang ke kalian, jangan kamu korbankan anakmu sendiri. Mending kamu rawat bayi itu yang ada di perut Sulis, ucap Mbah Gandon. Ketika aku dan suami menyambangi rumahnya, aku bertanya kepada beliau, aku harus berbuat seperti apa. Mbah Gandon hanya menyarankan untuk aku melakukan sebuah ritual untuk memasukkan roh Sulis ke dalam tubuh manusia. Tujuannya untuk ditanyai apa kemauannya. Setelah itu Mbah Gandon menyuruhku untuk mengadakan ruatan kecil-kecilan di rumahku untuk membersihkan rumah dan lingkungan sekitar dari hal-hal negatif. Aku dan suamiku pun menyetujuinya. Malam harinya setelah aku bertemu Mbah Gandon, lagi-lagi sosok Sulis masih terus mengganggu aku dan suamiku. Tepatnya setelah acara tahlilan 7 harian selesai, aku berberes piring dan gelas kotor. Aku berniat untuk langsung mencucinya. Sedangkan suamiku membereskan tikar yang ada di ruang tengah. Aku pun mencuci piring di dapur. Di samping wastafel ada rak piring. Kemudian di samping piring ada kamar mandi. Ketika aku sedang menyapu seluruh piring dan gelas kotor, tiba-tiba piring dan gelas yang ada di rak piring berbunyi-bunyi, seperti ada yang menggoyangkan raknya. Awalnya aku masih tidak peduli. Aku melihat ke depan suamiku masih sibuk membereskan tikar. Bunyi piring dan gelas semakin keras. Aku berhenti sejenak mencuci piring dan memperhatikan sesuatu di samping rak piring. Tepatnya agak di depan pintu kamar mandi. Ada sosok pocong yang sedang menggeliat-geliat di sana. Badannya menyenggol rak piring. Namun beberapa saat kemudian pocong itu pun hilang. Aku memilih mengabaikan hal tersebut dan melanjutkan pekerjaanku. Lalu saat aku hendak tidur, suamiku bercerita saat dia membereskan tikar, dia sama-sama melihat sosok pocong di teras. Sosok tersebut hanya terdiam di sana. Pukul 00.20, tiba-tiba lampu kamar kami mati saat kami ingin terlelap tidur. Namun ada sedikit pancaran cahaya dari luar melalui ventilasi jendela kamar. Kebetulan ventilasi langsung berhadapan ke arah cahaya rembulan. Dan di atas lemari, aku melihat kaki yang diungkang-ungkang. "Pak, lihat itu Pak," ungkapku gemetar sambil membangunkan suamiku. Suamiku yang terkejut langsung melihat ke arah. Jariku menunjuk suamiku segera mengambil senter yang ada di laci meja samping ranjang dan menyodorkan ke atas lemari. Namun saat senter disorotkan, tidak ada apapun di sana. Tetapi ketika senter dimatikan, sosok itu kembali terlihat. Suamiku yang emosi pun segera mendekati lemari. Namun sosok itu perlahan menghilang dan berpindah ke pojokan kamar dekat pintu. Suamiku mendekat ke sana dan lagi-lagi hilang dan berpindah berbaring di ranjang tepat di sampingku yang sedang terduduk. Aku teriak bukan kepalang. Suamiku pun hanya terpaku di dekat pintu kamar, hendak mendekat namun tidak mampu. Cukup lama sosok Sulis ada di ranjangku. Aku hanya bisa menutup wajahku dengan kedua tangan, tidak berani lagi menoleh ke arah sosok tersebut. "Pak, Bu, Sulis pingin pulang Pak. Bu, tolongin Sulis. Sulis tidak mau jadi pocong," ucap Sulis tersebut yang diakhiri dengan suara tawa cekikikan. Setelahnya sosok itu pun menghilang. Namun ada bekas bau busuk di ranjang dan juga ada tanah basah yang becek di atas tempat tidur. Aku pun langsung menggulung spray dan merendamnya dengan air sabun. Niatku semakin bulat untuk menuruti saran Mbah Gandon. Pagi harinya aku melakukan ritual yang dibantu oleh Mbah Gandon, yaitu memasukkan arwah Sulis ke dalam tubuh manusia. Mbah Gandon menggunakan putrinya Narti sebagai mediasi. Bukan sembarangan, Narti memang sudah terbiasa dan dia serta diberikan ilmu oleh Mbah Gandon agar bisa menjadi bahan mediasi. Aku agak terkejut sebenarnya, karena tiba-tiba aku melihat Kidu yang turut menyaksikan ritual. Namun kata suamiku semalam, dia juga ikut di acara tahlil. Hanya saja aku tidak terlalu memperhatikan, karena semalam ramai bapak-bapak, dan aku pun sibuk di dapur.
Jadi pagi itu aku benar-benar baru tahu bahwa Kidung sedang pulang kampung. Aku teringat dulu Sulis sempat bercerita bahwa dirinya ada perasaan kepada Kidung. Namun sejak Kidung kuliah di Jakarta, sikapnya menjadi berubah seperti orang asing. Padahal selama 3 tahun Sulis memendam perasaan suka kepada Kidung dan menanti Kidung pulang. Sampai akhirnya mungkin Sulis sudah tidak lagi berharap dan dia sudah lelah, hingga akhirnya memutuskan membuka hati untuk laki-laki lain, yang aku pun tidak menyangka laki-laki itulah yang menghancurkan hidup Sulis. Sudut pandang Bu Sri pun selesai. Kembali ke sudut pandang Kidung. Beberapa hari setelah aku menyaksikan ritual di rumah Bu Sri, aku melihat keluarga Bu Sri mengadakan ruatan. Bu Sri mendirikan taruh kecil-kecilan. Beliau juga membuat gunungan buah-buahan dan sayur mayur. Gunungan tersebut pun diletakkan di depan rumahnya. Beliau mengundang warga desa untuk datang menyaksikan acara ruatan. Warga desa yang memang sifat alaminya memiliki rasa sungkan yang besar pun berbondong-bondong menyambangi rumah Ibu Sri, yang meskipun berita Sulis masih hangat diperbincangkan. Aku dan Bapak, Ibu pun turut datang ke rumah Ibu Sri, yang memang saat itu Bapak dan Ibu turut membantu persiapan untuk acara ruatan tersebut. Ibu membantu di dapur, sedangkan Bapak membantu yang lain-lain yang lebih mengandalkan fisik. Kalau orang desa bilang Ibu Sri sedang memiliki kawin, dan warga desa pun diwajibkan untuk membantu satu sama lain. Aku memilih menunggu untuk sesuatu yang dikerjakan ketika dimintai bantuan oleh siapapun yang ada di sana. Setidaknya aku stay di rumah Bu Sri agar bisa berguna bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Bu Sri juga mengadakan pagelaran wayang kulit, namun dalam skala kecil. Di desa, ruat bisa dilakukan oleh orang-orang sukarela yang berada di dalam dosa, atau orang yang punya kesalahan, atau kesialan, atau kemalangan. Maka tujuan ruat biasanya untuk membersihkan, atau mensucikan, atau pencucian. Tidak terasa kursi-kursi di depan rumah sudah terisi penuh. Kudengar dalang pun sudah mulai ceritanya. Lalu aku tidak sengaja bertemu pandang dengan Ibu Sri. Saat itu aku melihat tatapan Bu Sri begitu aneh, seperti terlihat kebencian di matanya. Aku pun memilih mengabaikannya, toh tidak penting juga buatku. Sore harinya acara ruatan pun selesai. Orang-orang pun akhirnya berebutan sayur mayur dan buah-buahan yang ada di depan rumah Bu Sri. Setelahnya, Pak Rizwan dan Bu Sri pun meminta perhatian para warga. Mereka pun mengakui kesalahannya dan kesalahan anaknya. Mereka pun akhirnya memohon maaf atas kesalahan yang sudah dilakukan dan memohon maaf atas dosa yang dilakukan oleh anaknya, yang sudah menimbulkan desas-desus di kalangan warga dan juga sudah menimbulkan cap jelek di kalangan desa. Warga desa pun mengangguk dan Mbak Gandon mewakili angkat bicara sebagai tokoh masyarakat sekaligus sesepuh desa. Semoga setelah ini tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Iya Kak Sri, Wan, kami juga semua meminta maaf atas semua kesalahan, karena bagaimanapun manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya salah dan hilaf. Semoga Sulis tenang di alam gaib dan mendapat ampunan dari Gusti Allah, ucap Mbah Gandon. Setelahnya satu persatu warga pun membubarkan diri. Namun Mbah Gandon masih terlihat berada di ruang tamu Bu Sri. Terlihat Mbah Gandon masih berbincang-bincang bersama Bu Sri dan Pak Rizwan. Malam harinya ketika aku hendak tidur, awalnya aku menghadap ke tembok atau ke kiri, lalu kemudian berbalik ke kanan. Namun aku terkejut ketika melihat sosok Sulis berbaring di sampingku, sedang menatapku nanar. Bau busuk bukan main. Di wajahnya banyak borok dan juga belatung. Aku berusaha bersikap setenang mungkin. Aku terduduk, namun sosok itu belum hilang. Kamu ada perlu apa? Ganggu aku, Lis? Apa belum puas? Kamu sudah mengganggu orang tuamu sendiri. Sekarang kamu masih ganggu aku. Aku sudah ikhlas kalau kamu pergi. Tenanglah di sana, Lis. Aku minta maaf kalau banyak salahku ke kamu. Sebaliknya, aku pun sudah memaafkan semua salahmu. Aku berusaha berbicara sebijak mungkin, sambil melihat lurus ke depan. Aku sama sekali tidak berani menengok ke arah
di mana Sulis berada. Dia terdiam. Sosok itu pun menghilang, namun dia berpindah berdiri di belakangku. Aku melihatnya dari pantulan cermin yang ada di antara sejurus dengan arah di mana Sulis berdiri. Aku membaca ayat kursi dan surat-surat pendek yang kuhafal. Namun saat aku membaca ayat kursi, Sulis pun malah menirukan suaraku dengan suara yang lantang. Dan setelahnya aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Aku pun berlari menggedor pintu kamar orang tuaku. Aku menceritakan kepada mereka kalau di kamarku itu ada Sulis. Lalu aku bersama kedua orang tuaku pun ke kamar untuk melihat. Namun dia sudah pergi. Namun memang menyisakan bekas tanah basah dan bau busuk. Beruntung malam itu adalah malam pertama dan terakhir kalinya aku diganggu oleh Sulis. Dan kata ibu, sosok Sulis juga sudah tidak pernah mengganggu kedua orang tuanya. 2 hari setelah kejadian itu aku kembali ke Jakarta. Hampir setiap hari aku telepon dengan orang tuaku. Berbulan-bulan kemudian kabar tentang Sulis sudah tidak terdengar lagi. Kata bapak dan ibu, orang tua Sulis sudah hidup lebih baik. Dan aib tentang Sulis pun sepertinya lama-kelamaan hilang di kalangan warga desa. Semuanya terasa aman dan nyaman. Dan tentang siapa laki-laki yang meneleponku saat sedang ritual di rumah Sulis, entahlah. Aku tidak tahu siapa dia. Aku juga tidak terlalu memikirkan. Toh sampai saat ini aku baik-baik saja. Dan seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang mau bergabung. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir.